Halo setiap jemaat ICC, apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Dan saudara, selamat datang di Devotion pada hari ini. Pada hari ini saya secara khusus akan membahas sebuah topik yang mungkin seringkali kita mengalaminya. Atau mungkin kita alami beberapa bulan yang lalu, atau bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami hal ini. Apakah itu? Itu berbicara tentang kesepian. Apakah di antara saudara ada yang pernah mengalami kesepian? Kita perlu tahu bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesepian. Jadi jika saudara mengalami kesepian, jangan merasa terbeban, jangan merasa guilty atau apapun, itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita dalam Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesepian. Kesepian adalah sebuah perasaan yang tidak asing lagi buat kita. Banyak orang termasuk kita pasti pernah mengalami hal ini. Dan apa itu kesepian? Kesepian itu sebuah perasaan sunyi di mana kita rasanya merasa bahwa kita itu hanya seorang diri saja. Bahkan mungkin di antara kita sedang berada di dalam kerumunan begitu banyak orang depan kita sedang kumpul keluarga, kita sedang berada dalam komunitas, kita ada di gereja, kita di sekolah, kita di kampus atau tempat kerja, di tengah begitu banyak orang. Tapi ternyata di tengah-tengah kerumunan orang itu kita tetap mengalami kesepian. Jadi kita perlu tahu bahwa kesepian ini bukan hanya sebuah perasaan yang dapat dikendalikan oleh keadaan sekitar kita. Tapi perasaan kesepian itu kita rasakan di dalam hati kita. Dan saudara tahu, perasaan kesepian ini orang lain tidak tahu, saudara. Yang mengalami rasa kesepian ini hanya kita dan hanya Tuhan yang tahu. Nah, begitu juga dengan perasaan kesepian juga pernah dialami oleh seorang raja yang luar biasa, yaitu adalah Raja Daud, Raja Israel yang luar biasa, yang sampai kita tahu di Israel lambang dari benderanya itu lambang bintang, yaitu adalah menunjukkan kepada Raja Daud, Raja Israel yang besar, yang sangat dipuja-puja sampai hari ini. Dan saudara, Raja Daud memiliki pengikut yang sangat banyak. Pasti dia juga memiliki panglima, tentara yang begitu banyak. Tapi di tengah kepemimpinannya dia tetap mengalami yang namanya kesepian. Dan konon katanya saudara, semakin tinggi tingkat jabatan seseorang, semakin orang itu akan mudah merasa kesepian. Kenapa? Karena mungkin tidak banyak hal yang bisa diceritakan kepada orang lain, pada akhirnya dipendam sendiri. Atau mungkin orang lain tidak mengalami pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang mungkin cukup tinggi. Dan makanya kenapa kesepian itu mungkin juga dialami baik orang yang biasa-biasa maupun orang-orang yang berada dalam tingkat kepemimpinan yang tinggi. Dan ini dalam hal ini dialami oleh Daud. Kita bisa lihat di Mazmur 25 ayat 16, terjemahan BIMK katakan seperti ini. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Ini yang dialami oleh Daud. Di tengah pergumulannya dia dalam memimpin bangsa Israel, dia dikejar-kejar oleh Saul, kemudian dia mendapatkan pergumulan yang luar biasa dalam kepemimpinannya. Dia katakan bahwa aku kesepian dan dia sengsara, tapi mungkin tidak ada orang yang tahu pada waktu itu. Nah, lalu apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara, kalau seandainya kita berada dalam situasi seperti itu? Dan puji Tuhan, Daud melakukan hal yang tepat. Yang pertama yang Daud lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia membangun hubungannya kembali dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita merasa kesepian, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Sebelum kita mencari orang lain, sebelum kita berusaha melampiaskan rasa kesepian kita dengan mengisi aktivitas yang lain, mungkin kita killing time dengan kita nonton drakor, kita killing time dengan kita main games, atau kita killing time dengan ngopi, ngafe, tapi kita tetap mengalami kesepian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Bangun hubungan kita kembali dalam Tuhan. Kenapa? Karena
Tuhanlah yang mampu mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kita, saudara. Kekosongan yang dalam hidup kita yang terbesar tidak bisa diisi oleh siapapun, hanya dapat diisi oleh Tuhan. Makanya mengapa seorang wanita Samaria bertemu dengan Yesus, mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kemudian wanita Samaria itu berkata bahwa Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, "Jika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Ada air kehidupan yang mengalir dari dalam dirimu, yang itu kemudian mengisi kekosongan yang dalam dirimu." Dan oleh sebab itu pada waktu kita kesepian, cari Tuhan. Alami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, Mazmur 18 ayat. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Nah, saudara, ini janji Tuhan dan ini yang dikatakan oleh Daud. Setiap teriakan kita, setiap doa kita sampai ke telinganya Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan dengar apapun yang kita ucapkan. Apapun yang mungkin tidak kita ucapkan, itu teriak menjadi teriakan dalam hati kita yang mungkin kita sulit untuk ucapkan, gak bisa ngomong lagi rasanya. Tapi Tuhan dengar setiap isi hati kita. 28 ayat 20 yang B dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan pada waktu Yesus mau naik ke sorga. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita merasa kesepian, ingat saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita, selain kalau kita yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti mendekat kepada kita. Jadi cari Tuhan yang pertama. Yang kedua, di samping itu selain kita cari Tuhan, kita juga harus merefleksikan kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama. Apakah kita memiliki teman yang tepat? Apakah kita memiliki teman minimal 1-2 orang teman yang benar-benar bisa membangun kita, yang bisa support kita, yang bisa doakan kita, yang bisa mendengarkan setiap cerita-cerita kita, yang mungkin gak bisa kasih solusi saudara. Tapi mungkin teman itu bisa dengarkan kita. Mungkin setidaknya teman itu bisa tidak meninggalkan kita apapun yang terjadi. Kita punya teman minimal 1-2 teman yang seperti itu, saudara. Apakah itu mungkin pasangan hidup saudara, teman sejati saudara, sahabat atau siapapun. Atau kalau seandainya saudara benar-benar tidak ada hubungan dengan sesama atau benar-benar tidak ada teman sama sekali, mari saudara, kita keluar dari cangkang. Kita cari teman yang tepat, datang ke komunitas. Dan sudah pasti waktu kita cari teman, jangan sembarang cari di tempat yang sembarangan, tapi cari teman di tempat yang tepat. Kenapa? Karena itu akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi pastikan setiap kita memiliki teman yang tepat. Kalau seandainya kita dalam keadaan baik-baik saja, kita nggak dalam keadaan kesepian, hubungan kita dengan Tuhan baik, kita ada dalam komunitas yang tepat. Saudara, di luar sana banyak orang yang merasa kesepian. Banyak orang yang mungkin dia sudah lama tidak disapa. Banyak orang yang mungkin sudah lama tidak didoakan. Dan mungkin Tuhan mau pakai kita. Baik itu mungkin di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kampus, dimanapun kita berada. Bahkan di gereja, dimanapun kita berada. Banyak orang yang merasa kesepian. Dan saya berdoa hari ini kita bisa saling mengisi satu sama lain. Kalau kita kesepian, kita cari Tuhan, cari teman, komunitas yang tepat. Kalau kita full, kita cari orang yang kesepian supaya mereka gak kesepian lagi. Dan itu adalah kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali ya Bapa, bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa.
Ketika kami kesepian, kami datang sama Tuhan. Kami cari teman yang tepat. Bahkan ketika kami baik-baik saja, kami bisa mengisi kekosongan dalam kehidupan orang lain, supaya mereka yang tadinya tidak baik-baik saja, dengan kehadiran kami bisa membawa warna yang baru dalam kehidupan mereka, yang sudah pasti adalah warna yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya semua katakan amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.